Selamat sore bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan seputar tentang magnet. Saya Spatedi Soli Purba selaku moderator dan teman saya Hajar Fitriani. Saya Gina Alia Zahara. Saya Lala Wasila Putri. Nah, di sini kami akan menjelaskan seputar tentang magnet. Apa itu magnet akan dijelaskan oleh teman kita Hajar. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Setiap magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat-sifat magnet akan dijelaskan oleh Hajar. Sifat-sifat magnet adalah pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda yang bisa ditarik oleh magnet tersebut meski berada dalam jangkauannya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, apabila kutub magnet yang saling berjenis yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak menolak. Begitu juga sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik menarik. Yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet dan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, yaitu seperti terjatuh dan terbakar. Dan selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh Lala. Nah, teman-teman, di sini kami mempunyai jenis-jenis magnet. Bentuk yang pertama yang saya pegang ini merupakan magnet batang. Magnet batang ini menyerupai bentuk batang, balok atau kubus. Yang kedua merupakan magnet lingkaran. Bentuknya menyerupai lingkaran. Yang ketiga, magnet ladam atau magnet U, bentuknya seperti tapal kuda atau berbentuk huruf U. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu sifat-sifat magnet. Nah, tadi yang disampaikan oleh teman saya Hajar, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Namun tidak semua benda-benda yang ada di sekitarnya yang bisa ditarik. Dalam arti yang bisa ditarik oleh magnet adalah yang bermuatan logam ataupun besi. Mari kita coba kita tarik dengan kita menarik pakai magnet dengan kertas. Mari kita buktikan apakah bisa ditarik atau tidak. Tapi sebelumnya, apabila teman-teman yang di belakang tidak bisa menjangkau di sini, bisa merapat ke depan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mari kita coba apakah bisa magnet menarik kertas? Tentu saja tidak bisa. Karena apa? Karena kertas tidak memiliki muatan logam ataupun besi. Nah, kemudian kita coba lagi dengan plastik. Apakah bisa? Mari kita coba. Tentunya tidak bisa, karena dengan alasan yang pertama. Begitu juga dengan plastik dan benda-benda yang tidak bermuatan logam yang lainnya atau besi. Nah, kemudian mari kita buktikan dengan sekarang dengan yang bermuatan besi atau aluminium. Misalnya jarum pentul. Jarum pentul ini tentu saja kita ketahui memiliki sifat-sifat logam atau yang bermuatan besi. Walaupun ada di atasnya bahan yang memiliki plastik. Tapi mari kita coba apakah magnet bisa menariknya. Tentu saja bisa. Karena apa? Karena ini mempunyai sifat-sifat logam ataupun besi. Kemudian ada satu lagi eksperimen yang menyatakan jika kutub S dan kutub S disatukan, maka akan saling tolak menolak. Mari kita perhatikan. Maka akan saling tolak menolak, tidak bisa bersatu. Kemudian mari kita coba kembali dengan kutub S dan kutub N, dengan kutub utara. Mari kita coba, apakah saling tarik menarik? Tentu saja iya. Kemudian ada satu lagi eksperimen, yaitu
seperti orang-orang mengatakan bahwa di dalam pasir banyak sekali komponen-komponen logam ataupun besi. Mari kita buktikan itu benar atau tidaknya. Di sini saya mempunyai satu magnet yang akan kita lumuri ke dalam pasir. Nah, di sini apabila kita lihat dengan dekat, di sini akan terkumpul beberapa magnet-magnet kecil atau logam-logam kecil yang ada di tumpukan pasir tersebut. Nah, kemudian mengapa magnet bisa menarik logam sedangkan benda non logam tidak dapat ditarik magnet? Jawabannya akan dijelaskan oleh teman kita Lala. Karena mayoritas benda logam termasuk bahan ferromagnetik, sedangkan benda non-logam termasuk bahan diamagnetik. Nah, kemudian dalam hati teman-teman mungkin ada yang terlintas seperti mengapa di dalam pasir mengapa magnet bisa kalau dilumurin ke dalam pasir menarik magnet-magnet kecil atau bahan-bahan logam atau besi lainnya. Itu akan dijelaskan oleh teman kita Dina. Mengapa pasir bisa ditarik oleh magnet? Karena pasir mengandung komponen-komponen logam seperti besi, aluminium, magnesium. Sehingga pada saat magnet dilumuri atau digesek pada pasir, maka bulir-bulir pasir tersebut akan menempel pada magnet. Nah, sekian dari hasil presentasi atau eksperimen kami. Apabila ada perkataan yang salah ataupun tindakan yang salah, mohon dimaklumi. Kami dari kelompok 2 Magnetik, kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.